hancur dan malah mengenai palang Rusia. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 6 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah bukti manfaat palang saat drone FPV Angkatan Bersenjata Ukraina berencana menghantam MTLB medis Angkatan Bersenjata Rusia. Saat terkena benturan, drone hanya memantul dari palang. Hulu ledak skring tidak bekerja. Tak ada korban jiwa dalam serangan kali ini. Rekamannya pun telah menuai berbagai komentar dari warganet. Hingga saat ini, perang antara Rusia dan Ukraina belum ada tanda-tanda berakhir. Bahkan, konflik makin memanas dengan dikirimnya peralatan tempur ke medan perang. Sosial memperlihatkan 3 tentara Ukraina tertangkap pasukan Rusia. Sebelum digiring ke tempat tahanan, mereka diberi hukuman dengan berjingkrak-jingkrak terlebih dahulu. Ketiganya juga diinterogasi dan mengikuti perintah dari pasukan pro-Rusia ini. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 6 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan 3 tentara Ukraina terus melompat sambil mengikuti instruksi pasukan Rusia. Sayangnya tidak dirincikan lokasi dalam rekaman ini. Rekamannya kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Perang yang terjadi di antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga hari ini, Minggu 7 Mei 2023, telah berlangsung selama 438 hari. Konflik antar negara bertetangga itu sampai saat ini masih terus berlanjut dan belum tampak tanda-tanda akan segera berakhir. pertahanan musuh di arah Zaporizhia. Video dipublikasikan tanggal 6 Mei tahun 2023.
Operator UAV dari pasukan ke-35 Grup V sekali lagi terbang untuk berburu dengan sukses. Musuh tak bisa menghindar. Demikian keterangan videonya. Dalam beberapa hari terakhir, terjadi kontak senjata intensif Rusia dan Ukraina di Zaporozhye. Zaporozhye adalah sebuah kota yang terletak di bagian tenggara Ukraina. Kota ini berada di tepi sungai Dnieper, sekitar 600 km di tenggara ibu kota Ukraina, Kiev. Zaporozhye adalah pusat administratif dari Oblast Zaporizhia, salah satu wilayah administratif di Ukraina. Kota ini memiliki populasi sekitar 750.000 penduduk sebelum konflik 2022. Zaporozhye adalah pusat industri dan transportasi yang penting di Ukraina, dengan sektor industri yang meliputi produksi baja, mesin, kimia, dan energi. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Letjen Igor Konasenkov mengatakan pasukan Rusia menghancurkan jembatan dekat Artyomovsk Bakhmut, Republik Donetsk yang digunakan pasukan Ukraina memindahkan pasokan dan cadangan ke kota. Pasukan Rusia menghancurkan hingga 300 tentara Ukraina dan tentara bayaran asing, 7 kendaraan, peluncur roket ganda Grad dan howitzer self-propelled Achacia di DPR. Hingga 95 tentara Ukraina, 8 kendaraan, howitzer self-propelled Achacia dan artileri M777 yang dipasok Amerika Serikat hancur di arah Kupiansk, Ukraina Timur. Pasukan Rusia juga menghancurkan lebih dari 90 tentara Ukraina, 6 kendaraan dan howitzer M777 yang dipasok Amerika di Donetsk Selatan dan wilayah Zaporozhye. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri angkatan bersenjata Federasi Rusia menetralkan 107 unit artileri AFU di posisi tembak, tenaga kerja dan perangkat keras militer mereka di 123 area. 2 jet tempur Ukraina Su-25 dihancurkan oleh pertahanan udara di dekat Zolotaya Balka dan Tiaginka, wilayah Kherson. Juga, 7 proyektil sistem roket multi peluncuran HIMARS juga dicegat. Pasukan pertahanan udara Rusia juga mencegat 14 kendaraan udara tak berawak di dekat Tokarevka, Olsana, wilayah Kharkov, Troitskoye, Republik Rakyat Lugansk, Ivanovka, Republik Rakyat Donetsk, Lesnoye dan Malaya Belozirka, wilayah Zaporozhye. Secara total, 418 jet tempur, 230 helikopter, 3.963 kendaraan udara tak berawak, 421 sistem rudal pertahanan udara Ukraina dinetralkan, juga 8.992 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.096 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.739 senjata dan mortir artileri lapangan, serta 9.986 unit militer khusus kendaraan dihancurkan sejak awal operasi militer khusus. Dari kubu Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan Rusia kehilangan 650 prajurit dalam sehari terakhir. Secara total, Kremlin kehilangan 193.770 prajurit selama agresi skala penuh. Tentara Ukraina juga menunjukkan rekaman penghancuran tentara Kremlin di beberapa daerah. Serangan balik Kiev sementara dimulai. Menurut laporan yang tidak terklasifikasi, serangan balasan Ukraina di wilayah Zaporozhye dikuasai Rusia terus berlanjut. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 436 hari. Masih belum ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Dalam beberapa hari ke depan, kontak senjata intensif diprediksi terjadi di Zaporozhye dan sejumlah wilayah lainnya di Ukraina. Rekaman video kru tank T-80 dalam pertempuran di dekat Artyomovsk atau Bakhmut, Donetsk, timur Ukraina. Pasukan parasut dan kru tank terus menghancurkan musuh di arah Artyomovsk. Para prajurit menahan aksi militan Ukraina dengan melindungi pasukan serang dari berbagai sisi. Kru UAV pasukan parasut mendeteksi sekelompok militan yang bertahan di sebuah rumah yang sudah hancur di area pemukiman pribadi. Warga sipil sudah lama meninggalkannya, dan pasukan bersenjata Ukraina mengubah bangunan itu menjadi posisi pertahanan yang sangat kuat. Koordinat posisi musuh segera disampaikan ke pos komando,
Setelah itu keputusan diambil untuk menghancurkannya dengan tembakan dari persenjataan tank T-80 standar. Ketika kru tank bergerak dengan cepat ke area yang ditentukan, para prajurit meminta koordinat benteng militer Ukraina dan menghancurkan target dengan tembakan akurat dari meriam 125 mm. Musuh tidak punya waktu untuk pergi dan tetap berada di bawah reruntuhan bangunan. Video dirilis Kemenhan Rusia tanggal 5 Mei. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Letjen Igor Konasenkov mengatakan pasukan Rusia menghancurkan jembatan dekat Artyomovsk Bakhmut, Republik Donetsk yang digunakan pasukan Ukraina memindahkan pasokan dan cadangan ke kota. Pasukan Rusia menghancurkan hingga 300 tentara Ukraina dan tentara bayaran asing, 7 kendaraan, peluncur roket ganda Grad dan howitzer self-propelled Achacia di DPR. Hingga 95 tentara Ukraina, 8 kendaraan, howitzer self-propelled Achacia dan artileri M777 yang dipasok Amerika Serikat hancur di arah Kupiansk, Ukraina Timur. Pasukan Rusia juga menghancurkan lebih dari 90 tentara Ukraina, 6 kendaraan dan howitzer M777 yang dipasok Amerika di Donetsk Selatan dan wilayah Zaporozhye. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri angkatan bersenjata Federasi Rusia menetralkan 107 unit artileri AFU di posisi tembak, tenaga kerja dan perangkat keras militer mereka di 123 area. 2 jet tempur Ukraina Su-25 dihancurkan oleh pertahanan udara di dekat Zolotaya Balka dan Tiaginka, wilayah Kherson. Juga 7 proyektil sistem roket multi peluncuran HIMARS juga dicegat. Pasukan pertahanan udara Rusia juga mencegat 14 kendaraan udara tak berawak di dekat Tokarevka, Olsana, wilayah Kharkov Troitskoye, Republik Rakyat Lugansk Ivanovka, Republik Rakyat Donetsk Lesnoye dan Malaya Belozirka, wilayah Zaporozhye. Secara total, 418 jet tempur, 230 helikopter, 3.963 kendaraan udara tak berawak, 421 sistem rudal pertahanan udara Ukraina dinetralkan, juga 8.992 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.096 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.739 senjata dan mortir artileri lapangan, serta 9.986 unit militer khusus kendaraan dihancurkan sejak awal operasi militer khusus. Dari kubu Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan Rusia kehilangan 650 prajurit dalam sehari terakhir. Secara total, Kremlin kehilangan 193.770 prajurit selama agresi skala penuh. Tentara Ukraina juga menunjukkan rekaman penghancuran tentara Kremlin di beberapa daerah. Serangan balik Kiev sementara dimulai. Menurut laporan yang tidak terklasifikasi, serangan balasan Ukraina di wilayah Zaporozhye dikuasai Rusia terus berlanjut. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 436 hari. Masih belum ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Dalam beberapa hari ke depan, kontak senjata intensif diprediksi terjadi di Zaporozhye dan sejumlah wilayah lainnya di Ukraina. Lapis baja Inggris FV-103 Spartan terekam melaju di arah Artyomovsk Bakhmut. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 6 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan militer Ukraina menggunakan pengangkut personel lapis baja Inggris FV-103 Spartan untuk evakuasi para pasukan dari Bakhmut Artyomovsk. Tampak gerombolan pasukan mengevakuasi rekannya yang terluka. Satu persatu pasukan yang terluka dimasukkan ke dalam pengangkut personel lapis baja tersebut. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Tentara bayaran Rusia sendiri diandalkan Rusia sebagai ujung tombak penyerbuan Bakhmut yang telah berlangsung lebih dari 6 bulan. Bakhmut pun menjadi medan terpanas perang Rusia-Ukraina belakangan ini. Pertempuran Bakhmut dianggap menjadi pertempuran paling mematikan selama perang sejauh ini. Kota ini sebelumnya berpenduduk sekitar 70.000 jiwa.
Rusia versus Ukraina masih berlangsung di Bakhmut. Pasukan Rusia terus meluncurkan serangan brutal dari rudal, artileri, tank, hingga mortirnya. Sedangkan prajurit Ukraina terus bertahan di Bakhmut dan enggan untuk mundur. Rekaman penampakan Bakhmut dari udara yang diselimuti asap, imbas saling serang, ramai beredar di Telegram pada Sabtu 6 Mei 2023. Asap akibat serangan juga terlihat pada setiap gedung tinggi. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah dampak pertarungan sengit di Bakhmut yang direkam melalui drone dari berbagai brigade angkatan bersenjata Ukraina. Tentara bayaran Rusia juga disebut terus menyerbu posisi nasionalis Ukraina, menekannya ke pinggiran di barat daya dari kota. Tampak jelas tembakan tank yang diluncurkan Rusia. Rekamannya kini menuai berbagai komentar dari warganet. Telah menggagalkan sistem roket buatan Amerika Serikat HIMARS di Ukraina lebih sering dalam beberapa bulan terakhir. Mereka dilaporkan menggunakan pemblokir elektronik untuk membuang sistem penargetan yang dipandu GPS. Hal tersebut kemudian menyebabkan roket meleset dari target mereka. Militer Ukraina dengan bantuan Amerika Serikat telah membuat sejumlah solusi berbeda karena terus menggunakan sistem roket artileri mobilitas tinggi atau HIMARS yang mungkin merupakan senjata paling ditakuti dalam pertempuran di Ukraina. Sistem roket jarak menengah dielulukan sebagai pengubah permainan dalam konflik dan telah memainkan peran kunci sejak tiba di Ukraina musim panas lalu. Hal itu termasuk dalam serangan balasan tahun lalu yang memungkinkan Ukraina merebut kembali sebagian besar wilayah dari Rusia. Namun dikutip dari CNN, dalam beberapa bulan terakhir sistem telah dibuat semakin efektif oleh pemblokiran intensif Rusia. Hal itu memaksa pejabat Amerika Serikat dan Ukraina untuk menemukan cara mengubah perangkat lunak HIMARS untuk melawan gangguan Rusia yang terus berkembang.
hancur dan malah mengenai palang Rusia. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 6 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah bukti manfaat palang saat drone FPV Angkatan Bersenjata Ukraina berencana menghantam MTLB medis Angkatan Bersenjata Rusia. Saat terkena benturan, drone hanya memantul dari palang. Hulu ledak skring tidak bekerja. Tak ada korban jiwa dalam serangan kali ini. Rekamannya pun telah menuai berbagai komentar dari warganet. Hingga saat ini, perang antara Rusia dan Ukraina belum ada tanda-tanda berakhir. Bahkan, konflik makin memanas dengan dikirimnya peralatan tempur ke medan perang. Sosial memperlihatkan 3 tentara Ukraina tertangkap pasukan Rusia. Sebelum digiring ke tempat tahanan, mereka diberi hukuman dengan berjingkrak-jingkrak terlebih dahulu. Ketiganya juga diinterogasi dan mengikuti perintah dari pasukan pro-Rusia ini. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 6 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan 3 tentara Ukraina terus melompat sambil mengikuti instruksi pasukan Rusia. Sayangnya tidak dirincikan lokasi dalam rekaman ini. Rekamannya kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Perang yang terjadi di antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga hari ini, Minggu 7 Mei 2023, telah berlangsung selama 438 hari. Konflik antar negara bertetangga itu sampai saat ini masih terus berlanjut dan belum tampak tanda-tanda akan segera berakhir. Pertahanan musuh di arah Zaporizhia. Video dipublikasikan tanggal 6 Mei tahun 2023.
Operator UAV dari pasukan ke-35 Grup V sekali lagi terbang untuk berburu dengan sukses. Musuh tak bisa menghindar. Demikian keterangan videonya. Dalam beberapa hari terakhir, terjadi kontak senjata intensif Rusia dan Ukraina di Zaporozhye. Zaporozhye adalah sebuah kota yang terletak di bagian tenggara Ukraina. Kota ini berada di tepi sungai Dnieper, sekitar 600 km di tenggara ibu kota Ukraina, Kiev. Zaporozhye adalah pusat administratif dari Oblast Zaporizhia, salah satu wilayah administratif di Ukraina. Kota ini memiliki populasi sekitar 750.000 penduduk sebelum konflik 2022. Zaporozhye adalah pusat industri dan transportasi yang penting di Ukraina, dengan sektor industri yang meliputi produksi baja, mesin, kimia, dan energi. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Letjen Igor Konasenkov mengatakan pasukan Rusia menghancurkan jembatan dekat Artyomovsk Bakhmut, Republik Donetsk yang digunakan pasukan Ukraina memindahkan pasokan dan cadangan ke kota. Pasukan Rusia menghancurkan hingga 300 tentara Ukraina dan tentara bayaran asing, 7 kendaraan, peluncur roket ganda Gred dan howitzer self-propelled Achacia di DPR. Hingga 95 tentara Ukraina, 8 kendaraan, howitzer self-propelled Achacia dan artileri M777 yang dipasok Amerika Serikat hancur di arah Kupiansk, Ukraina Timur. Pasukan Rusia juga menghancurkan lebih dari 90 tentara Ukraina, 6 kendaraan dan howitzer M777 yang dipasok Amerika di Donetsk Selatan dan wilayah Zaporozhye. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri angkatan bersenjata Federasi Rusia menetralkan 107 unit artileri AFU di posisi tembak, tenaga kerja dan perangkat keras militer mereka di 123 area. 2 jet tempur Ukraina Su-25 dihancurkan oleh pertahanan udara di dekat Zolotaya Balka dan Tiaginka, wilayah Kherson. Juga, 7 proyektil sistem roket multi peluncuran HIMARS juga dicegat. Pasukan pertahanan udara Rusia juga mencegat 14 kendaraan udara tak berawak di dekat Tokarevka, Olsana, wilayah Kharkov Troitskoye, Republik Rakyat Lugansk Ivanovka, Republik Rakyat Donetsk Lesnoye dan Malaya Belozirka, wilayah Zaporozhye. Secara total, 418 jet tempur, 230 helikopter, 3.963 kendaraan udara tak berawak, 421 sistem rudal pertahanan udara Ukraina dinetralkan, juga 8.992 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.096 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.739 senjata dan mortir artileri lapangan, serta 9.986 unit militer khusus kendaraan dihancurkan sejak awal operasi militer khusus. Dari kubu Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan Rusia kehilangan 650 prajurit dalam sehari terakhir. Secara total, Kremlin kehilangan 193.770 prajurit selama agresi skala penuh. Tentara Ukraina juga menunjukkan rekaman penghancuran tentara Kremlin di beberapa daerah. Serangan balik Kiev sementara dimulai. Menurut laporan yang tidak terklasifikasi, serangan balasan Ukraina di wilayah Zaporozhye dikuasai Rusia terus berlanjut. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 436 hari. Masih belum ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Dalam beberapa hari ke depan, kontak senjata intensif diprediksi terjadi di Zaporozhye dan sejumlah wilayah lainnya di Ukraina. Rekaman video kru tank T-80 dalam pertempuran di dekat Artyomovsk atau Bakhmut, Donetsk, timur Ukraina. Pasukan parasut dan kru tank terus menghancurkan musuh di arah Artyomovsk. Para prajurit menahan aksi militan Ukraina dengan melindungi pasukan serang dari berbagai sisi. Kru UAV pasukan parasut mendeteksi sekelompok militan yang bertahan di sebuah rumah yang sudah hancur di area pemukiman pribadi. Warga sipil sudah lama meninggalkannya, dan pasukan bersenjata Ukraina mengubah bangunan itu menjadi posisi pertahanan yang sangat kuat. Koordinat posisi musuh segera disampaikan ke pos komando,
Setelah itu keputusan diambil untuk menghancurkannya dengan tembakan dari persenjataan tank T-80 standar. Ketika kru tank bergerak dengan cepat ke area yang ditentukan, para prajurit meminta koordinat benteng militer Ukraina dan menghancurkan target dengan tembakan akurat dari meriam 125 mm. Musuh tidak punya waktu untuk pergi dan tetap berada di bawah reruntuhan bangunan. Video dirilis Kemenhan Rusia tanggal 5 Mei. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Letjen Igor Konasenkov mengatakan pasukan Rusia menghancurkan jembatan dekat Artyomovsk Bakhmut, Republik Donetsk yang digunakan pasukan Ukraina memindahkan pasokan dan cadangan ke kota. Pasukan Rusia menghancurkan hingga 300 tentara Ukraina dan tentara bayaran asing, 7 kendaraan, peluncur roket ganda Gred dan howitzer self-propelled Achacia di DPR. Hingga 95 tentara Ukraina, 8 kendaraan, howitzer self-propelled Achacia dan artileri M777 yang dipasok Amerika Serikat hancur di arah Kupiansk, Ukraina Timur. Pasukan Rusia juga menghancurkan lebih dari 90 tentara Ukraina, 6 kendaraan dan howitzer M777 yang dipasok Amerika di Donetsk Selatan dan wilayah Zaporozhye. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri angkatan bersenjata Federasi Rusia menetralkan 107 unit artileri AFU di posisi tembak, tenaga kerja dan perangkat keras militer mereka di 123 area. 2 jet tempur Ukraina Su-25 dihancurkan oleh pertahanan udara di dekat Zolotaya Balka dan Tiaginka, wilayah Kherson. Juga 7 proyektil sistem roket multi peluncuran HIMARS juga dicegat. Pasukan pertahanan udara Rusia juga mencegat 14 kendaraan udara tak berawak di dekat Tokarevka, Olsana, wilayah Kharkov Troitskoye, Republik Rakyat Lugansk Ivanovka, Republik Rakyat Donetsk Lesnoye dan Malaya Belozirka, wilayah Zaporozhye. Secara total, 418 jet tempur, 230 helikopter, 3.963 kendaraan udara tak berawak, 421 sistem rudal pertahanan udara Ukraina dinetralkan, juga 8.992 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.096 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.739 senjata dan mortir artileri lapangan, serta 9.986 unit militer khusus kendaraan dihancurkan sejak awal operasi militer khusus. Dari kubu Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan Rusia kehilangan 650 prajurit dalam sehari terakhir. Secara total, Kremlin kehilangan 193.770 prajurit selama agresi skala penuh. Tentara Ukraina juga menunjukkan rekaman penghancuran tentara Kremlin di beberapa daerah. Serangan balik Kiev sementara dimulai. Menurut laporan yang tidak terklasifikasi, serangan balasan Ukraina di wilayah Zaporozhye dikuasai Rusia terus berlanjut. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 436 hari. Masih belum ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Dalam beberapa hari ke depan, kontak senjata intensif diprediksi terjadi di Zaporozhye dan sejumlah wilayah lainnya di Ukraina. Lapis baja Inggris FV-103 Spartan terekam melaju di arah Artyomovsk Bakhmut. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 6 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan militer Ukraina menggunakan pengangkut personel lapis baja Inggris FV-103 Spartan untuk evakuasi para pasukan dari Bakhmut Artyomovsk. Tampak gerombolan pasukan mengevakuasi rekannya yang terluka. Satu persatu pasukan yang terluka dimasukkan ke dalam pengangkut personel lapis baja tersebut. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Tentara bayaran Rusia sendiri diandalkan Rusia sebagai ujung tombak penyerbuan Bakhmut yang telah berlangsung lebih dari 6 bulan. Bakhmut pun menjadi medan terpanas perang Rusia-Ukraina belakangan ini. Pertempuran Bakhmut dianggap menjadi pertempuran paling mematikan selama perang sejauh ini. Kota ini sebelumnya berpenduduk sekitar 70.000 jiwa.
Rusia versus Ukraina masih berlangsung di Bakhmut. Pasukan Rusia terus meluncurkan serangan brutal dari rudal, artileri, tank, hingga mortirnya. Sedangkan prajurit Ukraina terus bertahan di Bakhmut dan enggan untuk mundur. Rekaman penampakan Bakhmut dari udara yang diselimuti asap, imbas saling serang, ramai beredar di Telegram pada Sabtu 6 Mei 2023. Asap akibat serangan juga terlihat pada setiap gedung tinggi. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah dampak pertarungan sengit di Bakhmut yang direkam melalui drone dari berbagai brigade angkatan bersenjata Ukraina. Tentara bayaran Rusia juga disebut terus menyerbu posisi nasionalis Ukraina, menekannya ke pinggiran di barat daya dari kota. Tampak jelas tembakan tank yang diluncurkan Rusia. Rekamannya kini menuai berbagai komentar dari warganet. Telah menggagalkan sistem roket buatan Amerika Serikat HIMARS di Ukraina lebih sering dalam beberapa bulan terakhir. Mereka dilaporkan menggunakan pemblokir elektronik untuk membuang sistem penargetan yang dipandu GPS. Hal tersebut kemudian menyebabkan roket meleset dari target mereka. Militer Ukraina dengan bantuan Amerika Serikat telah membuat sejumlah solusi berbeda karena terus menggunakan sistem roket artileri mobilitas tinggi atau HIMARS yang mungkin merupakan senjata paling ditakuti dalam pertempuran di Ukraina. Sistem roket jarak menengah dielulukan sebagai pengubah permainan dalam konflik dan telah memainkan peran kunci sejak tiba di Ukraina musim panas lalu. Hal itu termasuk dalam serangan balasan tahun lalu yang memungkinkan Ukraina merebut kembali sebagian besar wilayah dari Rusia. Namun dikutip dari CNN, dalam beberapa bulan terakhir sistem telah dibuat semakin efektif oleh pemblokiran intensif Rusia. Hal itu memaksa pejabat Amerika Serikat dan Ukraina untuk menemukan cara mengubah perangkat lunak HIMARS untuk melawan gangguan Rusia yang terus berkembang.
hancur dan malah mengenai palang Rusia. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 6 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah bukti manfaat palang saat drone FPV Angkatan Bersenjata Ukraina berencana menghantam MTLB medis Angkatan Bersenjata Rusia. Saat terkena benturan, drone hanya memantul dari palang. Hulu ledak skring tidak bekerja. Tak ada korban jiwa dalam serangan kali ini. Rekamannya pun telah menuai berbagai komentar dari warganet. Hingga saat ini, perang antara Rusia dan Ukraina belum ada tanda-tanda berakhir. Bahkan, konflik makin memanas dengan dikirimnya peralatan tempur ke medan perang. Sosial memperlihatkan 3 tentara Ukraina tertangkap pasukan Rusia. Sebelum digiring ke tempat tahanan, mereka diberi hukuman dengan berjingkrak-jingkrak terlebih dahulu. Ketiganya juga diinterogasi dan mengikuti perintah dari pasukan pro-Rusia ini. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 6 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan, 3 tentara Ukraina terus melompat sambil mengikuti instruksi pasukan Rusia. Sayangnya tidak dirincikan lokasi dalam rekaman ini. Rekamannya kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Perang yang terjadi di antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga hari ini, Minggu 7 Mei 2023, telah berlangsung selama 438 hari. Konflik antar negara bertetangga itu sampai saat ini masih terus berlanjut dan belum tampak tanda-tanda akan segera berakhir. Pertahanan musuh di arah Zaporizhia. Video dipublikasikan tanggal 6 Mei tahun 2023.
Operator UAV dari pasukan ke-35 Grup V sekali lagi terbang untuk berburu dengan sukses. Musuh tak bisa menghindar. Demikian keterangan videonya. Dalam beberapa hari terakhir, terjadi kontak senjata intensif Rusia dan Ukraina di Zaporozhye. Zaporozhye adalah sebuah kota yang terletak di bagian tenggara Ukraina. Kota ini berada di tepi sungai Dnieper, sekitar 600 km di tenggara ibu kota Ukraina, Kiev. Zaporozhye adalah pusat administratif dari Oblast Zaporizhia, salah satu wilayah administratif di Ukraina. Kota ini memiliki populasi sekitar 750.000 penduduk sebelum konflik 2022. Zaporozhye adalah pusat industri dan transportasi yang penting di Ukraina, dengan sektor industri yang meliputi produksi baja, mesin, kimia, dan energi. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Letjen Igor Konasenkov mengatakan pasukan Rusia menghancurkan jembatan dekat Artyomovsk Bakhmut, Republik Donetsk yang digunakan pasukan Ukraina memindahkan pasokan dan cadangan ke kota. Pasukan Rusia menghancurkan hingga 300 tentara Ukraina dan tentara bayaran asing, 7 kendaraan, peluncur roket ganda Gred dan howitzer self-propelled Achacia di DPR. Hingga 95 tentara Ukraina, 8 kendaraan, howitzer self-propelled Achacia dan artileri M777 yang dipasok Amerika Serikat hancur di arah Kupiansk, Ukraina Timur. Pasukan Rusia juga menghancurkan lebih dari 90 tentara Ukraina, 6 kendaraan dan howitzer M777 yang dipasok Amerika di Donetsk Selatan dan wilayah Zaporozhye. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri angkatan bersenjata Federasi Rusia menetralkan 107 unit artileri AFO di posisi tembak, tenaga kerja dan perangkat keras militer mereka di 123 area. 2 jet tempur Ukraina Su-25 dihancurkan oleh pertahanan udara di dekat Zolotaya Balka dan Tiaginka, wilayah Kherson. Juga, 7 proyektil sistem roket multi peluncuran HIMAR juga dicegat. Pasukan pertahanan udara Rusia juga mencegat 14 kendaraan udara tak berawak di dekat Tokarevka, Olsana, wilayah Kharkov Troitskoye, Republik Rakyat Lugansk Ivanovka, Republik Rakyat Donetsk Lesnoye dan Malaya Belozirka, wilayah Zaporozhye. Secara total, 418 jet tempur, 230 helikopter, 3.963 kendaraan udara tak berawak, 421 sistem rudal pertahanan udara Ukraina dinetralkan. Juga 8.992 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.096 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.739 senjata dan mortir artileri lapangan, serta 9.986 unit militer khusus kendaraan dihancurkan sejak awal operasi militer khusus. Dari kubu Kiev, Angkatan bersenjata Ukraina mengatakan Rusia kehilangan 650 prajurit dalam sehari terakhir. Secara total, Kremlin kehilangan 193.770 prajurit selama agresi skala penuh. Tentara Ukraina juga menunjukkan rekaman penghancuran tentara Kremlin di beberapa daerah. Serangan balik Kiev sementara dimulai. Menurut laporan yang tidak terklasifikasi, serangan balasan Ukraina di wilayah Zaporozhye dikuasai Rusia terus berlanjut. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 436 hari. Masih belum ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Dalam beberapa hari ke depan, kontak senjata intensif diprediksi terjadi di Zaporozhye dan sejumlah wilayah lainnya di Ukraina. Rekaman video kru tank T-80 dalam pertempuran di dekat Artyomovsk atau Bakhmut, Donetsk, timur Ukraina. Pasukan parasut dan kru tank terus menghancurkan musuh di arah Artyomovsk. Para prajurit menahan aksi militan Ukraina dengan melindungi pasukan serang dari berbagai sisi. Kru UAV pasukan parasut mendeteksi sekelompok militan yang bertahan di sebuah rumah yang sudah hancur di area pemukiman pribadi. Warga sipil sudah lama meninggalkannya, dan pasukan bersenjata Ukraina mengubah bangunan itu menjadi posisi pertahanan yang sangat kuat. Koordinat posisi musuh segera disampaikan ke pos komando,
Setelah itu keputusan diambil untuk menghancurkannya dengan tembakan dari persenjataan tank T-80 standar. Ketika kru tank bergerak dengan cepat ke area yang ditentukan, para prajurit meminta koordinat benteng militer Ukraina dan menghancurkan target dengan tembakan akurat dari meriam 125 mm. Musuh tidak punya waktu untuk pergi dan tetap berada di bawah reruntuhan bangunan. Video dirilis Kemenhan Rusia tanggal 5 Mei. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Letjen Igor Konasenkov mengatakan pasukan Rusia menghancurkan jembatan dekat Artyomovsk Bakhmut, Republik Donetsk yang digunakan pasukan Ukraina memindahkan pasokan dan cadangan ke kota. Pasukan Rusia menghancurkan hingga 300 tentara Ukraina dan tentara bayaran asing, 7 kendaraan, peluncur roket ganda Gred dan howitzer self-propelled Achacia di DPR. Hingga 95 tentara Ukraina, 8 kendaraan, howitzer self-propelled Achacia dan artileri M777 yang dipasok Amerika Serikat hancur di arah Kupiansk, Ukraina Timur. Pasukan Rusia juga menghancurkan lebih dari 90 tentara Ukraina, 6 kendaraan dan howitzer M777 yang dipasok Amerika di Donetsk Selatan dan wilayah Zaporozhye. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri angkatan bersenjata Federasi Rusia menetralkan 107 unit artileri AFU di posisi tembak, tenaga kerja dan perangkat keras militer mereka di 123 area. 2 jet tempur Ukraina Su-25 dihancurkan oleh pertahanan udara di dekat Zolotaya Balka dan Tiaginka, wilayah Kherson. Juga 7 proyektil sistem roket multi peluncuran HIMARS juga dicegat. Pasukan pertahanan udara Rusia juga mencegat 14 kendaraan udara tak berawak di dekat Tokarevka, Olsana, wilayah Kharkov Troitskoye, Republik Rakyat Lugansk Ivanovka, Republik Rakyat Donetsk Lesnoye dan Malaya Belozirka, wilayah Zaporozhye. Secara total, 418 jet tempur, 230 helikopter, 3.963 kendaraan udara tak berawak, 421 sistem rudal pertahanan udara Ukraina dinetralkan, juga 8.992 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.096 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.739 senjata dan mortir artileri lapangan, serta 9.986 unit militer khusus kendaraan dihancurkan sejak awal operasi militer khusus. Dari kubu Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan Rusia kehilangan 650 prajurit dalam sehari terakhir. Secara total, Kremlin kehilangan 193.770 prajurit selama agresi skala penuh. Tentara Ukraina juga menunjukkan rekaman penghancuran tentara Kremlin di beberapa daerah. Serangan balik Kiev sementara dimulai. Menurut laporan yang tidak terklasifikasi, serangan balasan Ukraina di wilayah Zaporozhye dikuasai Rusia terus berlanjut. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 436 hari. Masih belum ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Dalam beberapa hari ke depan, kontak senjata intensif diprediksi terjadi di Zaporozhye dan sejumlah wilayah lainnya di Ukraina. Lapis baja Inggris FV-103 Spartan terekam melaju di arah Artyomovsk Bakhmut. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 6 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan militer Ukraina menggunakan pengangkut personel lapis baja Inggris FV-103 Spartan untuk evakuasi para pasukan dari Bakhmut Artyomovsk. Tampak gerombolan pasukan mengevakuasi rekannya yang terluka. Satu persatu pasukan yang terluka dimasukkan ke dalam pengangkut personel lapis baja tersebut. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Tentara bayaran Rusia sendiri diandalkan Rusia sebagai ujung tombak penyerbuan Bakhmut yang telah berlangsung lebih dari 6 bulan. Bakhmut pun menjadi medan terpanas perang Rusia-Ukraina belakangan ini. Pertempuran Bakhmut dianggap menjadi pertempuran paling mematikan selama perang sejauh ini. Kota ini sebelumnya berpenduduk sekitar 70.000 jiwa.
Rusia versus Ukraina masih berlangsung di Bakhmut. Pasukan Rusia terus meluncurkan serangan brutal dari rudal, artileri, tank, hingga mortirnya. Sedangkan prajurit Ukraina terus bertahan di Bakhmut dan enggan untuk mundur. Rekaman penampakan Bakhmut dari udara yang diselimuti asap, imbas saling serang, ramai beredar di Telegram pada Sabtu 6 Mei 2023. Asap akibat serangan juga terlihat pada setiap gedung tinggi. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah dampak pertarungan sengit di Bakhmut yang direkam melalui drone dari berbagai brigade angkatan bersenjata Ukraina. Tentara bayaran Rusia juga disebut terus menyerbu posisi nasionalis Ukraina, menekannya ke pinggiran di barat daya dari kota. Tampak jelas tembakan tank yang diluncurkan Rusia. Rekamannya kini menuai berbagai komentar dari warganet. Telah menggagalkan sistem roket buatan Amerika Serikat HIMARS di Ukraina lebih sering dalam beberapa bulan terakhir. Mereka dilaporkan menggunakan pemblokir elektronik untuk membuang sistem penargetan yang dipandu GPS. Hal tersebut kemudian menyebabkan roket meleset dari target mereka. Militer Ukraina dengan bantuan Amerika Serikat telah membuat sejumlah solusi berbeda karena terus menggunakan sistem roket artileri mobilitas tinggi atau HIMARS yang mungkin merupakan senjata paling ditakuti dalam pertempuran di Ukraina. Sistem roket jarak menengah dielulukan sebagai pengubah permainan dalam konflik dan telah memainkan peran kunci sejak tiba di Ukraina musim panas lalu. Hal itu termasuk dalam serangan balasan tahun lalu yang memungkinkan Ukraina merebut kembali sebagian besar wilayah dari Rusia. Namun dikutip dari CNN, dalam beberapa bulan terakhir sistem telah dibuat semakin efektif oleh pemblokiran intensif Rusia. Hal itu memaksa pejabat Amerika Serikat dan Ukraina untuk menemukan cara mengubah perangkat lunak HIMARS untuk melawan gangguan Rusia yang terus berkembang.
dan malah mengenai palang Rusia. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 6 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah bukti manfaat palang saat drone FPV Angkatan Bersenjata Ukraina berencana menghantam MTLB medis Angkatan Bersenjata Rusia. Saat terkena benturan, drone hanya memantul dari palang. Hulu ledak skring tidak bekerja. Tak ada korban jiwa dalam serangan kali ini. Rekamannya pun telah menuai berbagai komentar dari warganet. Hingga saat ini, perang antara Rusia dan Ukraina belum ada tanda-tanda berakhir. Bahkan, konflik makin memanas dengan dikirimnya peralatan tempur ke medan perang. Sosial memperlihatkan 3 tentara Ukraina tertangkap pasukan Rusia. Sebelum digiring ke tempat tahanan, mereka diberi hukuman dengan berjingkrak-jingkrak terlebih dahulu. Ketiganya juga diinterogasi dan mengikuti perintah dari pasukan pro-Rusia ini. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 6 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan 3 tentara Ukraina terus melompat sambil mengikuti instruksi pasukan Rusia. Sayangnya tidak dirincikan lokasi dalam rekaman ini. Rekamannya kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Perang yang terjadi di antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga hari ini, Minggu 7 Mei 2023, telah berlangsung selama 438 hari. Konflik antar negara bertetangga itu sampai saat ini masih terus berlanjut dan belum tampak tanda-tanda akan segera berakhir. Pertahanan musuh di arah Zaporizhia. Video dipublikasikan tanggal 6 Mei tahun 2023.
Operator UAV dari pasukan ke-35 Grup V sekali lagi terbang untuk berburu dengan sukses. Musuh tak bisa menghindar. Demikian keterangan videonya. Dalam beberapa hari terakhir, terjadi kontak senjata intensif Rusia dan Ukraina di Zaporozhye. Zaporozhye adalah sebuah kota yang terletak di bagian tenggara Ukraina. Kota ini berada di tepi sungai Dnieper, sekitar 600 km di tenggara ibu kota Ukraina, Kiev. Zaporozhye adalah pusat administratif dari Oblast Zaporizhia, salah satu wilayah administratif di Ukraina. Kota ini memiliki populasi sekitar 750.000 penduduk sebelum konflik 2022. Zaporozhye adalah pusat industri dan transportasi yang penting di Ukraina, dengan sektor industri yang meliputi produksi baja, mesin, kimia, dan energi. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Letjen Igor Konasenkov mengatakan pasukan Rusia menghancurkan jembatan dekat Artyomovsk Bakhmut, Republik Donetsk yang digunakan pasukan Ukraina memindahkan pasokan dan cadangan ke kota. Pasukan Rusia menghancurkan hingga 300 tentara Ukraina dan tentara bayaran asing, 7 kendaraan, peluncur roket ganda Grad dan howitzer self-propelled Achacia di DPR. Hingga 95 tentara Ukraina, 8 kendaraan, howitzer self-propelled Achacia dan artileri M777 yang dipasok Amerika Serikat hancur di arah Kupiansk, Ukraina Timur. Pasukan Rusia juga menghancurkan lebih dari 90 tentara Ukraina, 6 kendaraan dan howitzer M777 yang dipasok Amerika di Donetsk Selatan dan wilayah Zaporozhye. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri angkatan bersenjata Federasi Rusia menetralkan 107 unit artileri AFU di posisi tembak, tenaga kerja dan perangkat keras militer mereka di 123 area. 2 jet tempur Ukraina Su-25 dihancurkan oleh pertahanan udara di dekat Zolotaya Balka dan Tiaginka, wilayah Kherson. Juga, 7 proyektil sistem roket multi peluncuran HIMARS juga dicegat. Pasukan pertahanan udara Rusia juga mencegat 14 kendaraan udara tak berawak di dekat Tokarevka, Olsana, wilayah Kharkov, Troitskoye, Republik Rakyat Lugansk, Ivanovka, Republik Rakyat Donetsk, Lesnoye dan Malaya Belozirka, wilayah Zaporozhye. Secara total, 418 jet tempur, 230 helikopter, 3.963 kendaraan udara tak berawak, 421 sistem rudal pertahanan udara Ukraina dinetralkan, juga 8.992 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.096 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.739 senjata dan mortir artileri lapangan, serta 9.986 unit militer khusus kendaraan dihancurkan sejak awal operasi militer khusus. Dari kubu Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan Rusia kehilangan 650 prajurit dalam sehari terakhir. Secara total, Kremlin kehilangan 193.770 prajurit selama agresi skala penuh. Tentara Ukraina juga menunjukkan rekaman penghancuran tentara Kremlin di beberapa daerah. Serangan balik Kiev sementara dimulai. Menurut laporan yang tidak terklasifikasi, serangan balasan Ukraina di wilayah Zaporozhye dikuasai Rusia terus berlanjut. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 436 hari. Masih belum ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Dalam beberapa hari ke depan, kontak senjata intensif diprediksi terjadi di Zaporozhye dan sejumlah wilayah lainnya di Ukraina. Rekaman video kru tank T-80 dalam pertempuran di dekat Artyomovsk atau Bakhmut, Donetsk, timur Ukraina. Pasukan parasut dan kru tank terus menghancurkan musuh di arah Artyomovsk. Para prajurit menahan aksi militan Ukraina dengan melindungi pasukan serang dari berbagai sisi. Kru UAV pasukan parasut mendeteksi sekelompok militan yang bertahan di sebuah rumah yang sudah hancur di area pemukiman pribadi. Warga sipil sudah lama meninggalkannya, dan pasukan bersenjata Ukraina mengubah bangunan itu menjadi posisi pertahanan yang sangat kuat. Koordinat posisi musuh segera disampaikan ke pos komando,
Setelah itu keputusan diambil untuk menghancurkannya dengan tembakan dari persenjataan tank T-80 standar. Ketika kru tank bergerak dengan cepat ke area yang ditentukan, para prajurit meminta koordinat benteng militer Ukraina dan menghancurkan target dengan tembakan akurat dari meriam 125 mm. Musuh tidak punya waktu untuk pergi dan tetap berada di bawah reruntuhan bangunan. Video dirilis Kemenhan Rusia tanggal 5 Mei. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Letjen Igor Konasenkov mengatakan pasukan Rusia menghancurkan jembatan dekat Artyomovsk Bakhmut, Republik Donetsk yang digunakan pasukan Ukraina memindahkan pasokan dan cadangan ke kota. Pasukan Rusia menghancurkan hingga 300 tentara Ukraina dan tentara bayaran asing, 7 kendaraan, peluncur roket ganda Grad dan howitzer self-propelled Achacia di DPR. Hingga 95 tentara Ukraina, 8 kendaraan, howitzer self-propelled Achacia dan artileri M777 yang dipasok Amerika Serikat hancur di arah Kupiansk, Ukraina Timur. Pasukan Rusia juga menghancurkan lebih dari 90 tentara Ukraina, 6 kendaraan dan howitzer M777 yang dipasok Amerika di Donetsk Selatan dan wilayah Zaporozhye. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri angkatan bersenjata Federasi Rusia menetralkan 107 unit artileri AFU di posisi tembak, tenaga kerja dan perangkat keras militer mereka di 123 area. 2 jet tempur Ukraina Su-25 dihancurkan oleh pertahanan udara di dekat Zolotaya Balka dan Tiaginka, wilayah Kherson. Juga 7 proyektil sistem roket multi peluncuran HIMARS juga dicegat. Pasukan pertahanan udara Rusia juga mencegat 14 kendaraan udara tak berawak di dekat Tokarevka, Olsana, wilayah Kharkov, Troitskoye, Republik Rakyat Lugansk, Ivanovka, Republik Rakyat Donetsk, Lesnoye dan Malaya Belozirka, wilayah Zaporozhye. Secara total, 418 jet tempur, 230 helikopter, 3.963 kendaraan udara tak berawak, 421 sistem rudal pertahanan udara Ukraina dinetralkan, juga 8.992 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.096 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.739 senjata dan mortir artileri lapangan, serta 9.986 unit militer khusus kendaraan dihancurkan sejak awal operasi militer khusus. Dari kubu Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan Rusia kehilangan 650 prajurit dalam sehari terakhir. Secara total, Kremlin kehilangan 193.770 prajurit selama agresi skala penuh. Tentara Ukraina juga menunjukkan rekaman penghancuran tentara Kremlin di beberapa daerah. Serangan balik Kiev sementara dimulai. Menurut laporan yang tidak terklasifikasi, serangan balasan Ukraina di wilayah Zaporozhye dikuasai Rusia terus berlanjut. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 436 hari. Masih belum ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Dalam beberapa hari ke depan, kontak senjata intensif diprediksi terjadi di Zaporozhye dan sejumlah wilayah lainnya di Ukraina. Lapis baja Inggris FV-103 Spartan terekam melaju di arah Artyomovsk Bakhmut. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 6 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan militer Ukraina menggunakan pengangkut personel lapis baja Inggris FV-103 Spartan untuk evakuasi para pasukan dari Bakhmut Artyomovsk. Tampak gerombolan pasukan mengevakuasi rekannya yang terluka. Satu persatu pasukan yang terluka dimasukkan ke dalam pengangkut personel lapis baja tersebut. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Tentara bayaran Rusia sendiri diandalkan Rusia sebagai ujung tombak penyerbuan Bakhmut yang telah berlangsung lebih dari 6 bulan. Bakhmut pun menjadi medan terpanas perang Rusia-Ukraina belakangan ini. Pertempuran Bakhmut dianggap menjadi pertempuran paling mematikan selama perang sejauh ini. Kota ini sebelumnya berpenduduk sekitar 70.000 jiwa.
Rusia versus Ukraina masih berlangsung di Bakhmut. Pasukan Rusia terus meluncurkan serangan brutal dari rudal, artileri, tank, hingga mortirnya. Sedangkan prajurit Ukraina terus bertahan di Bakhmut dan enggan untuk mundur. Rekaman penampakan Bakhmut dari udara yang diselimuti asap, imbas saling serang, ramai beredar di Telegram pada Sabtu 6 Mei 2023. Asap akibat serangan juga terlihat pada setiap gedung tinggi. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah dampak pertarungan sengit di Bakhmut yang direkam melalui drone dari berbagai brigade angkatan bersenjata Ukraina. Tentara bayaran Rusia juga disebut terus menyerbu posisi nasionalis Ukraina, menekannya ke pinggiran di barat daya dari kota. Tampak jelas tembakan tank yang diluncurkan Rusia. Rekamannya kini menuai berbagai komentar dari warganet. Telah menggagalkan sistem roket buatan Amerika Serikat HIMARS di Ukraina lebih sering dalam beberapa bulan terakhir. Mereka dilaporkan menggunakan pemblokir elektronik untuk membuang sistem penargetan yang dipandu GPS. Hal tersebut kemudian menyebabkan roket meleset dari target mereka. Militer Ukraina dengan bantuan Amerika Serikat telah membuat sejumlah solusi berbeda karena terus menggunakan sistem roket artileri mobilitas tinggi atau HIMARS yang mungkin merupakan senjata paling ditakuti dalam pertempuran di Ukraina. Sistem roket jarak menengah dielulukan sebagai pengubah permainan dalam konflik dan telah memainkan peran kunci sejak tiba di Ukraina musim panas lalu. Hal itu termasuk dalam serangan balasan tahun lalu yang memungkinkan Ukraina merebut kembali sebagian besar wilayah dari Rusia. Namun dikutip dari CNN, dalam beberapa bulan terakhir sistem telah dibuat semakin efektif oleh pemblokiran intensif Rusia. Hal itu memaksa pejabat Amerika Serikat dan Ukraina untuk menemukan cara mengubah perangkat lunak HIMARS untuk melawan gangguan Rusia yang terus berkembang.
hancur dan malah mengenai palang Rusia. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 6 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah bukti manfaat palang saat drone FPV Angkatan Bersenjata Ukraina berencana menghantam MTLB medis Angkatan Bersenjata Rusia. Saat terkena benturan, drone hanya memantul dari palang. Hulu ledak skring tidak bekerja. Tak ada korban jiwa dalam serangan kali ini. Rekamannya pun telah menuai berbagai komentar dari warganet. Hingga saat ini, perang antara Rusia dan Ukraina belum ada tanda-tanda berakhir. Bahkan, konflik makin memanas dengan dikirimnya peralatan tempur ke medan perang. Sosial memperlihatkan 3 tentara Ukraina tertangkap pasukan Rusia. Sebelum digiring ke tempat tahanan, mereka diberi hukuman dengan berjingkrak-jingkrak terlebih dahulu. Ketiganya juga diinterogasi dan mengikuti perintah dari pasukan pro-Rusia ini. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 6 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan 3 tentara Ukraina terus melompat sambil mengikuti instruksi pasukan Rusia. Sayangnya tidak dirincikan lokasi dalam rekaman ini. Rekamannya kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Perang yang terjadi di antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga hari ini, Minggu 7 Mei 2023, telah berlangsung selama 438 hari. Konflik antar negara bertetangga itu sampai saat ini masih terus berlanjut dan belum tampak tanda-tanda akan segera berakhir. Pertahanan musuh di arah Zaporizhia. Video dipublikasikan tanggal 6 Mei tahun 2023.
Operator UAV dari pasukan ke-35 Grup V sekali lagi terbang untuk berburu dengan sukses. Musuh tak bisa menghindar. Demikian keterangan videonya. Dalam beberapa hari terakhir, terjadi kontak senjata intensif Rusia dan Ukraina di Zaporozhye. Zaporozhye adalah sebuah kota yang terletak di bagian tenggara Ukraina. Kota ini berada di tepi sungai Dnieper, sekitar 600 km di tenggara ibu kota Ukraina, Kiev. Zaporozhye adalah pusat administratif dari Oblast Zaporizhia, salah satu wilayah administratif di Ukraina. Kota ini memiliki populasi sekitar 750.000 penduduk sebelum konflik 2022. Zaporozhye adalah pusat industri dan transportasi yang penting di Ukraina, dengan sektor industri yang meliputi produksi baja, mesin, kimia, dan energi. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Letjen Igor Konasenkov mengatakan pasukan Rusia menghancurkan jembatan dekat Artyomovsk Bakhmut, Republik Donetsk yang digunakan pasukan Ukraina memindahkan pasokan dan cadangan ke kota. Pasukan Rusia menghancurkan hingga 300 tentara Ukraina dan tentara bayaran asing, 7 kendaraan, peluncur roket ganda Gred dan howitzer self-propelled Achacia di DPR. Hingga 95 tentara Ukraina, 8 kendaraan, howitzer self-propelled Achacia dan artileri M777 yang dipasok Amerika Serikat hancur di arah Kupiansk, Ukraina Timur. Pasukan Rusia juga menghancurkan lebih dari 90 tentara Ukraina, 6 kendaraan dan howitzer M777 yang dipasok Amerika di Donetsk Selatan dan wilayah Zaporozhye. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri angkatan bersenjata Federasi Rusia menetralkan 107 unit artileri AFU di posisi tembak, tenaga kerja dan perangkat keras militer mereka di 123 area. 2 jet tempur Ukraina Su-25 dihancurkan oleh pertahanan udara di dekat Zolotaya Balka dan Tiaginka, wilayah Kherson. Juga, 7 proyektil sistem roket multi peluncuran HIMARS juga dicegat. Pasukan pertahanan udara Rusia juga mencegat 14 kendaraan udara tak berawak di dekat Tokarevka, Olsana, wilayah Kharkov Troitskoye, Republik Rakyat Lugansk Ivanovka, Republik Rakyat Donetsk Lesnoye dan Malaya Belozirka, wilayah Zaporozhye. Secara total, 418 jet tempur, 230 helikopter, 3.963 kendaraan udara tak berawak, 421 sistem rudal pertahanan udara Ukraina dinetralkan, juga 8.992 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.096 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.739 senjata dan mortir artileri lapangan, serta 9.986 unit militer khusus kendaraan dihancurkan sejak awal operasi militer khusus. Dari kubu Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan Rusia kehilangan 650 prajurit dalam sehari terakhir. Secara total, Kremlin kehilangan 193.770 prajurit selama agresi skala penuh. Tentara Ukraina juga menunjukkan rekaman penghancuran tentara Kremlin di beberapa daerah. Serangan balik Kiev sementara dimulai. Menurut laporan yang tidak terklasifikasi, serangan balasan Ukraina di wilayah Zaporozhye dikuasai Rusia terus berlanjut. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 436 hari. Masih belum ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Dalam beberapa hari ke depan, kontak senjata intensif diprediksi terjadi di Zaporozhye dan sejumlah wilayah lainnya di Ukraina. Rekaman video kru tank T-80 dalam pertempuran di dekat Artyomovsk atau Bakhmut, Donetsk, timur Ukraina. Pasukan parasut dan kru tank terus menghancurkan musuh di arah Artyomovsk. Para prajurit menahan aksi militan Ukraina dengan melindungi pasukan serang dari berbagai sisi. Kru UAV pasukan parasut mendeteksi sekelompok militan yang bertahan di sebuah rumah yang sudah hancur di area pemukiman pribadi. Warga sipil sudah lama meninggalkannya, dan pasukan bersenjata Ukraina mengubah bangunan itu menjadi posisi pertahanan yang sangat kuat. Koordinat posisi musuh segera disampaikan ke pos komando,
Setelah itu keputusan diambil untuk menghancurkannya dengan tembakan dari persenjataan tank T-80 standar. Ketika kru tank bergerak dengan cepat ke area yang ditentukan, para prajurit meminta koordinat benteng militer Ukraina dan menghancurkan target dengan tembakan akurat dari meriam 125 mm. Musuh tidak punya waktu untuk pergi dan tetap berada di bawah reruntuhan bangunan. Video dirilis Kemenhan Rusia tanggal 5 Mei. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Letjen Igor Konasenkov mengatakan pasukan Rusia menghancurkan jembatan dekat Artyomovsk Bakhmut, Republik Donetsk yang digunakan pasukan Ukraina memindahkan pasokan dan cadangan ke kota. Pasukan Rusia menghancurkan hingga 300 tentara Ukraina dan tentara bayaran asing, 7 kendaraan, peluncur roket ganda Gred dan howitzer self-propelled Achacia di DPR. Hingga 95 tentara Ukraina, 8 kendaraan, howitzer self-propelled Achacia dan artileri M777 yang dipasok Amerika Serikat hancur di arah Kupiansk, Ukraina Timur. Pasukan Rusia juga menghancurkan lebih dari 90 tentara Ukraina, 6 kendaraan dan howitzer M777 yang dipasok Amerika di Donetsk Selatan dan wilayah Zaporozhye. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri angkatan bersenjata Federasi Rusia menetralkan 107 unit artileri AFU di posisi tembak, tenaga kerja dan perangkat keras militer mereka di 123 area. 2 jet tempur Ukraina Su-25 dihancurkan oleh pertahanan udara di dekat Zolotaya Balka dan Tiaginka, wilayah Kherson. Juga 7 proyektil sistem roket multi peluncuran HIMARS juga dicegat. Pasukan pertahanan udara Rusia juga mencegat 14 kendaraan udara tak berawak di dekat Tokarevka, Olsana, wilayah Kharkov Troitskoye, Republik Rakyat Lugansk Ivanovka, Republik Rakyat Donetsk Lesnoye dan Malaya Belozirka, wilayah Zaporozhye. Secara total, 418 jet tempur, 230 helikopter, 3.963 kendaraan udara tak berawak, 421 sistem rudal pertahanan udara Ukraina dinetralkan, juga 8.992 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.096 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.739 senjata dan mortir artileri lapangan, serta 9.986 unit militer khusus kendaraan dihancurkan sejak awal operasi militer khusus. Dari kubu Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan Rusia kehilangan 650 prajurit dalam sehari terakhir. Secara total, Kremlin kehilangan 193.770 prajurit selama agresi skala penuh. Tentara Ukraina juga menunjukkan rekaman penghancuran tentara Kremlin di beberapa daerah. Serangan balik Kiev sementara dimulai. Menurut laporan yang tidak terklasifikasi, serangan balasan Ukraina di wilayah Zaporozhye dikuasai Rusia terus berlanjut. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 436 hari. Masih belum ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Dalam beberapa hari ke depan, kontak senjata intensif diprediksi terjadi di Zaporozhye dan sejumlah wilayah lainnya di Ukraina. Lapis baja Inggris FV-103 Spartan terekam melaju di arah Artyomovsk Bakhmut. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 6 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan, militer Ukraina menggunakan pengangkut personel lapis baja Inggris FV-103 Spartan untuk evakuasi para pasukan dari Bakhmut Artyomovsk. Tampak gerombolan pasukan mengevakuasi rekannya yang terluka. Satu persatu pasukan yang terluka dimasukkan ke dalam pengangkut personel lapis baja tersebut. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Tentara bayaran Rusia sendiri diandalkan Rusia sebagai ujung tombak penyerbuan Bakhmut yang telah berlangsung lebih dari 6 bulan. Bakhmut pun menjadi medan terpanas perang Rusia-Ukraina belakangan ini. Pertempuran Bakhmut dianggap menjadi pertempuran paling mematikan selama perang sejauh ini. Kota ini sebelumnya berpenduduk sekitar 70.000 jiwa.
Rusia versus Ukraina masih berlangsung di Bakhmut. Pasukan Rusia terus meluncurkan serangan brutal dari rudal, artileri, tank, hingga mortirnya. Sedangkan prajurit Ukraina terus bertahan di Bakhmut dan enggan untuk mundur. Rekaman penampakan Bakhmut dari udara yang diselimuti asap, imbas saling serang, ramai beredar di Telegram pada Sabtu 6 Mei 2023. Asap akibat serangan juga terlihat pada setiap gedung tinggi. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah dampak pertarungan sengit di Bakhmut yang direkam melalui drone dari berbagai brigade angkatan bersenjata Ukraina. Tentara bayaran Rusia juga disebut terus menyerbu posisi nasionalis Ukraina, menekannya ke pinggiran di barat daya dari kota. Tampak jelas tembakan tank yang diluncurkan Rusia. Rekamannya kini menuai berbagai komentar dari warganet. Telah menggagalkan sistem roket buatan Amerika Serikat HIMARS di Ukraina lebih sering dalam beberapa bulan terakhir. Mereka dilaporkan menggunakan pemblokir elektronik untuk membuang sistem penargetan yang dipandu GPS. Hal tersebut kemudian menyebabkan roket meleset dari target mereka. Militer Ukraina dengan bantuan Amerika Serikat telah membuat sejumlah solusi berbeda karena terus menggunakan sistem roket artileri mobilitas tinggi atau HIMARS yang mungkin merupakan senjata paling ditakuti dalam pertempuran di Ukraina. Sistem roket jarak menengah dielulukan sebagai pengubah permainan dalam konflik dan telah memainkan peran kunci sejak tiba di Ukraina musim panas lalu. Hal itu termasuk dalam serangan balasan tahun lalu yang memungkinkan Ukraina merebut kembali sebagian besar wilayah dari Rusia. Namun dikutip dari CNN, dalam beberapa bulan terakhir sistem telah dibuat semakin efektif oleh pemblokiran intensif Rusia. Hal itu memaksa pejabat Amerika Serikat dan Ukraina untuk menemukan cara mengubah perangkat lunak HIMARS untuk melawan gangguan Rusia yang terus berkembang.
hancur dan malah mengenai palang Rusia. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 6 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah bukti manfaat palang saat drone FPV Angkatan Bersenjata Ukraina berencana menghantam MTLB medis Angkatan Bersenjata Rusia. Saat terkena benturan, drone hanya memantul dari palang. Hulu ledak skring tidak bekerja. Tak ada korban jiwa dalam serangan kali ini. Rekamannya pun telah menuai berbagai komentar dari warganet. Hingga saat ini, perang antara Rusia dan Ukraina belum ada tanda-tanda berakhir. Bahkan, konflik makin memanas dengan dikirimnya peralatan tempur ke medan perang. Sosial memperlihatkan 3 tentara Ukraina tertangkap pasukan Rusia. Sebelum digiring ke tempat tahanan, mereka diberi hukuman dengan berjingkrak-jingkrak terlebih dahulu. Ketiganya juga diinterogasi dan mengikuti perintah dari pasukan pro-Rusia ini. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 6 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan, 3 tentara Ukraina terus melompat sambil mengikuti instruksi pasukan Rusia. Sayangnya tidak dirincikan lokasi dalam rekaman ini. Rekamannya kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Perang yang terjadi di antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga hari ini, Minggu 7 Mei 2023, telah berlangsung selama 438 hari. Konflik antar negara bertetangga itu sampai saat ini masih terus berlanjut dan belum tampak tanda-tanda akan segera berakhir. Pertahanan musuh di arah Zaporizhia. Video dipublikasikan tanggal 6 Mei tahun 2023.
Operator UAV dari pasukan ke-35 Grup V sekali lagi terbang untuk berburu dengan sukses. Musuh tak bisa menghindar. Demikian keterangan videonya. Dalam beberapa hari terakhir, terjadi kontak senjata intensif Rusia dan Ukraina di Zaporozhye. Zaporozhye adalah sebuah kota yang terletak di bagian tenggara Ukraina. Kota ini berada di tepi sungai Dnieper, sekitar 600 km di tenggara ibu kota Ukraina, Kiev. Zaporozhye adalah pusat administratif dari Oblast Zaporizhia, salah satu wilayah administratif di Ukraina. Kota ini memiliki populasi sekitar 750.000 penduduk sebelum konflik 2022. Zaporozhye adalah pusat industri dan transportasi yang penting di Ukraina, dengan sektor industri yang meliputi produksi baja, mesin, kimia, dan energi. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Letjen Igor Konasenkov mengatakan pasukan Rusia menghancurkan jembatan dekat Artyomovsk Bakhmut, Republik Donetsk yang digunakan pasukan Ukraina memindahkan pasokan dan cadangan ke kota. Pasukan Rusia menghancurkan hingga 300 tentara Ukraina dan tentara bayaran asing, 7 kendaraan, peluncur roket ganda Grad dan howitzer self-propelled Achacia di DPR. Hingga 95 tentara Ukraina, 8 kendaraan, howitzer self-propelled Achacia dan artileri M777 yang dipasok Amerika Serikat hancur di arah Kupiansk, Ukraina Timur. Pasukan Rusia juga menghancurkan lebih dari 90 tentara Ukraina, 6 kendaraan dan howitzer M777 yang dipasok Amerika di Donetsk Selatan dan wilayah Zaporozhye. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri angkatan bersenjata Federasi Rusia menetralkan 107 unit artileri AFU di posisi tembak, tenaga kerja dan perangkat keras militer mereka di 123 area. 2 jet tempur Ukraina Su-25 dihancurkan oleh pertahanan udara di dekat Zolotaya Balka dan Tiaginka, wilayah Kherson. Juga, 7 proyektil sistem roket multi peluncuran HIMAR juga dicegat. Pasukan pertahanan udara Rusia juga mencegat 14 kendaraan udara tak berawak di dekat Tokarevka, Olsana, wilayah Kharkov Troitskoye, Republik Rakyat Lugansk Ivanovka, Republik Rakyat Donetsk Lesnoye dan Malaya Belozirka, wilayah Zaporozhye. Secara total, 418 jet tempur, 230 helikopter, 3.963 kendaraan udara tak berawak, 421 sistem rudal pertahanan udara Ukraina dinetralkan. Juga 8.992 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.096 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.739 senjata dan mortir artileri lapangan, serta 9.986 unit militer khusus kendaraan dihancurkan sejak awal operasi militer khusus. Dari kubu Kiev, Angkatan bersenjata Ukraina mengatakan Rusia kehilangan 650 prajurit dalam sehari terakhir. Secara total, Kremlin kehilangan 193.770 prajurit selama agresi skala penuh. Tentara Ukraina juga menunjukkan rekaman penghancuran tentara Kremlin di beberapa daerah. Serangan balik Kiev sementara dimulai. Menurut laporan yang tidak terklasifikasi, serangan balasan Ukraina di wilayah Zaporozhye dikuasai Rusia terus berlanjut. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 436 hari. Masih belum ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Dalam beberapa hari ke depan, kontak senjata intensif diprediksi terjadi di Zaporozhye dan sejumlah wilayah lainnya di Ukraina. Rekaman video kru tank T-80 dalam pertempuran di dekat Artyomovsk atau Bakhmut, Donetsk, timur Ukraina. Pasukan parasut dan kru tank terus menghancurkan musuh di arah Artyomovsk. Para prajurit menahan aksi militan Ukraina dengan melindungi pasukan serang dari berbagai sisi. Kru UAV pasukan parasut mendeteksi sekelompok militan yang bertahan di sebuah rumah yang sudah hancur di area pemukiman pribadi. Warga sipil sudah lama meninggalkannya, dan pasukan bersenjata Ukraina mengubah bangunan itu menjadi posisi pertahanan yang sangat kuat. Koordinat posisi musuh segera disampaikan ke pos komando,
Setelah itu keputusan diambil untuk menghancurkannya dengan tembakan dari persenjataan tank T-80 standar. Ketika kru tank bergerak dengan cepat ke area yang ditentukan, para prajurit meminta koordinat benteng militer Ukraina dan menghancurkan target dengan tembakan akurat dari meriam 125 mm. Musuh tidak punya waktu untuk pergi dan tetap berada di bawah reruntuhan bangunan. Video dirilis Kemenhan Rusia tanggal 5 Mei. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Letjen Igor Konasenkov mengatakan pasukan Rusia menghancurkan jembatan dekat Artyomovsk Bakhmut, Republik Donetsk yang digunakan pasukan Ukraina memindahkan pasokan dan cadangan ke kota. Pasukan Rusia menghancurkan hingga 300 tentara Ukraina dan tentara bayaran asing, 7 kendaraan, peluncur roket ganda Grad dan howitzer self-propelled Achacia di DPR. Hingga 95 tentara Ukraina, 8 kendaraan, howitzer self-propelled Achacia dan artileri M777 yang dipasok Amerika Serikat hancur di arah Kupiansk, Ukraina Timur. Pasukan Rusia juga menghancurkan lebih dari 90 tentara Ukraina, 6 kendaraan dan howitzer M777 yang dipasok Amerika di Donetsk Selatan dan wilayah Zaporozhye. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri angkatan bersenjata Federasi Rusia menetralkan 107 unit artileri AFU di posisi tembak, tenaga kerja dan perangkat keras militer mereka di 123 area. 2 jet tempur Ukraina Su-25 dihancurkan oleh pertahanan udara di dekat Zolotaya Balka dan Tiaginka, wilayah Kherson. Juga 7 proyektil sistem roket multi peluncuran HIMARS juga dicegat. Pasukan pertahanan udara Rusia juga mencegat 14 kendaraan udara tak berawak di dekat Tokarevka, Olsana, wilayah Kharkov, Troitskoye, Republik Rakyat Lugansk, Ivanovka, Republik Rakyat Donetsk, Lesnoye dan Malaya Belozirka, wilayah Zaporozhye. Secara total, 418 jet tempur, 230 helikopter, 3.963 kendaraan udara tak berawak, 421 sistem rudal pertahanan udara Ukraina dinetralkan, juga 8.992 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.096 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.739 senjata dan mortir artileri lapangan, serta 9.986 unit militer khusus kendaraan dihancurkan sejak awal operasi militer khusus. Dari kubu Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan Rusia kehilangan 650 prajurit dalam sehari terakhir. Secara total, Kremlin kehilangan 193.770 prajurit selama agresi skala penuh. Tentara Ukraina juga menunjukkan rekaman penghancuran tentara Kremlin di beberapa daerah. Serangan balik Kiev sementara dimulai. Menurut laporan yang tidak terklasifikasi, serangan balasan Ukraina di wilayah Zaporozhye dikuasai Rusia terus berlanjut. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 436 hari. Masih belum ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Dalam beberapa hari ke depan, kontak senjata intensif diprediksi terjadi di Zaporozhye dan sejumlah wilayah lainnya di Ukraina. Lapis baja Inggris FV-103 Spartan rekam melaju di arah Artyomovsk Bakhmut. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 6 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan militer Ukraina menggunakan pengangkut personel lapis baja Inggris FV-103 Spartan untuk evakuasi para pasukan dari Bakhmut Artyomovsk. Tampak gerombolan pasukan mengevakuasi rekannya yang terluka. Satu persatu pasukan yang terluka dimasukkan ke dalam pengangkut personel lapis baja tersebut. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Tentara bayaran Rusia sendiri diandalkan Rusia sebagai ujung tombak penyerbuan Bakhmut yang telah berlangsung lebih dari 6 bulan. Bakhmut pun menjadi medan terpanas perang Rusia-Ukraina belakangan ini.